Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan terlebih dahulu bersama-sama membaca doa syahadat raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik jamaah rutin kajian pasolatan, kajian malam Rabu pasolatan di Masjid Duruda 19 Glondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali tholabul ilmi, mengisi waktu dari maghrib sampai isya. Minggu lalu saya mohon izin tidak bisa di sini karena suaranya habis, mungkin karena kecapean dan sampai sekarang masih agak bindeng. Tapi alhamdulillah sudah bisa beraktivitas dan insya Allah kita akan ngaji bersama-sama salah satu ayat Al-Quran terkait dengan sholat. Ini hari Selasa, hari pertemuan ke-230, tanggal 24 Juni tahun 2025. Malam hari ini kita akan bahas, kalau saya ambil judulnya itu keutamaan sholat di dua ujung siang. Keutamaan sholat di dua ujung siang. Kenapa ini kok ambil itu? Sebenarnya ini ambil dari surat Hud ayat 114. Nanti kita akan kaji. Ini saling mengingatkan kita semua, karena berulang-ulang saya sampaikan, jangan sampai kita itu berhenti untuk meminta nasihat, menerima nasihat, dan memberi nasihat. Kadang-kadang nasihat pertama itu tidak mempan, nasihat kedua masih juga, begitu nasihat ketiga baru keterima, baru masuk, baru meyakinkan. Begitupun kajian pasolatan ini sudah 230 pertemuan. Kalau di gampangannya satu pertemuan itu satu nasihat tentang pasolatan, berarti sudah ada 230 ilmu terkait pasolatan. Tetapi kita tidak bisa lepas dari yang namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Diingatkan lupa. Saat ini ya berulang-ulang saya itu mengingatkan bagaimana ketika i'tidal,
masih didapati orang yang sholat iktidanya kemerungsung, tangannya masih goyang-goyang, belum jejeg gitu ya, masih gini-gini, Rabbana walakal hamdu, masih belum selesai bacaannya sudah mau ruku, mau sujud. Nah, ini diingatkan berulang-ulang, maksudnya supaya nanti ada perubahan. Yang mengingatkan pun bisa jadi kadang lupa, sehingga perlu saling mengingatkan. Orang itu pasti bakal rugi. Innal insana lafi husrin, la-nya itu menunjukkan kepastian, cenderung rugi. Setiap manusia itu dalam kerugian, kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang itu akan rugi, baik yaitu muslim, mukmin maupun kafir, kecuali yang tiga itu orang yang beriman. Yang pertama kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kemudian orang yang saling menasihati dalam kebenaran serta kesabaran. Kalau kita tidak pengen rugi, jenengan pengen rugi atau pengen untung? Untung. Orang jualan saja, ya mati ini kan pengennya untung ya. Meskipun untungnya sedikit, selisihnya beda dengan modal, tetap untung. Mungkin 1.000, 2.000 tetap untung. Itu orang yang berniaga, yang berjualan. Nah, kita setiap orang yang hidup di dunia itu bakal rugi. Kalau nggak pengen rugi, dalam surat Al-Asr itu, jadilah orang yang beriman. Kira-kira kita sudah beriman belum? Sudah. Secara lisan kita sudah melafalkan amantu billah, juga bertasyahud. Tidak sah salat seorang itu kalau dia tidak bertasyahud. Ya, ini ketika tahiyat bacaannya kan ada asyhadu an la ilaha illallah. Itu bersaksi. Oh, berarti dia sudah beriman. Itu secara lisan. Hatinya mengiyakan, juga nanti diikuti dengan perilaku atau perbuatan. Maka wujud berikutnya setelah orang yang beriman adalah beramal soleh. Orang yang beramal soleh. Dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus fa'amal insa, apa yang ayat terakhirnya surat Al-Bayyinah? Innal masih enggak? Jadi bisa lupa begini. Inna atoina ya. Jadi kan Al-Bayyinah gitu loh. Sesungguhnya fa'amal insanu fa'amal insanu betul. Pokoknya orang yang beriman, beramal soleh, maka lahum ulaika humul khairul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Nah itu, ini susah amat ya baca itu ya. Kadang enggak dari awal. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, lahum bagi ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Jadi kalau kita beriman, beramal soleh, itu sudah sebaik-baik makhluk. Allah itu ciptakan makhluknya tidak hanya manusia, tapi jin, iblis, setan, hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain, gunung, langit. Itu Allah ciptakan. Nah, di antara sekian banyak makhluknya Allah, manusia itu menjadi khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kita bisa lebih baik dari malaikat, karena disebutkan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Malaikat yang taat saja, yang patuh dengan perintah Allah, itu belum seberapanya kalau kita beriman dan beramal soleh.
Jadi lisannya itu melisankan amantu billah, lalu ditunjukkan dengan amal soleh, ya ini beribadah, baik beribadah makhdoh maupun ghair makhdoh, yang utama ataupun yang tidak utama, yang ritual maupun yang sosial. Maksudnya yang ritual itu sesuai dengan tuntunannya, ada syariatnya. Kalau sosial bermuamalah, ikut ronda ya, ikut apa lagi, ikut kerja bakti, itu sosial, beramal soleh secara sosial. Oke, ini untuk prolog ya. Nanti karena kan kita itu sudah mau mendekati bulan baru lagi nih, bulan apa? Bulan Muharram ya. Malam Jumat itu sudah, jadi maghribnya malam Jumat, hari Kamis maghrib itu sudah 1 Muharram 1447 Hijriah. Sudah 1447 lagi, sudah bukan lagi 1446. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Zalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah solat pada kedua ujung hari dan pada bagian-bagian malam, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran surat Hud ayat 114. Ini diperintahkan kepada kita semua, aqimis sholata. Kalau dalam bahasa gampangnya, sholatlah, dirikanlah sholat, maksudnya sholatlah. Kapan? Torofayin nahar, yakni pada ujung-ujung siang. Nahar dengan nahar beda. Kalau nahar itu siang, kalau nahrun sungai ya, nahar. Wa zulafan, zulfa itu artinya dekat. Wa zulafan minal lail, yakni pada bagian-bagian malam. Uzlifatul jannah, yang dekat dengan surga, itu diartikan dengan serambi surga. Uzlifah. Ada teman saya namanya Uzlifatul jannah. Jadi mengutip dari ayat dalam Quran surat apa itu ya, pokoknya juz 29 apa 30, 28 apa 29, itu ada kata-kata Uzlifatil jannah. Namanya diambil dari ayat itu. Jadi serambi surga. Di sini ada kata zulafa, artinya yang dekat dengan malam. Saya ulangi lagi nih. Kita itu diperintahkan untuk sholat pada dua ujung siang. Para ahli tafsir menyebutkan torofayin nahar itu yakni apa? Ujung siang berarti awal dan akhir, tengah-tengahnya. Awalnya siang itu kan pagi, yaitu apa? Subuh. Ujungnya siang itu apa? Asar. Ujungnya siang itu asar. Nah, tengah-tengahnya zuhur. Jadi kita diperintahkan untuk sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Kalau di pertemuan ini secara khusus menyebutkan dua ujung siang, torofayin nahar. Dua ujung siang dimaknainya yaitu apa? Ujung awal dan ujung akhir, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, dan sholat asar. Bukan berarti maghrib isya tidak bagus, diutamakan, karena di sini menggunakan kata zulafa minal lail, yang dekat dengan malam. Yang dekat dengan malam adalah maghrib, itu awal maghrib dan isya. Nah, kita itu sudah sholat kita itu sudah sesuai dengan ayat Al-Quran. Kalau jenengan masih ingat pada saat tahun 2019 sampai sebelum 2024, itu sempat ada seorang tokoh itu ya menantang ibaratnya, apa ada perintahnya sholat wajib 5 waktu? Tidak ada dalam ayat Al-Quran. Masih ingat gak itu dulu? Ini
orangnya nyeleneh, memang karena dia dibayar. Dibayar itu maksudnya kamu bikin supaya orang Islam itu goyah imannya. Silahkan cari, adakah ayat yang menunjukkan bahwa diperintahkan 5 waktu sholat fardu? Kalau dalam ayatnya nggak ada disebutkan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya secara berurutan, tidak disebutkan. Tetapi kalau mempelajari ayat Al-Quran nggak bisa gitu, tapi secara umum. Ini orang ini sengaja dia dibayar supaya orang Islam goyah. Oh iya, kita ngapain sholat zuhur, ngapain sholat asar, ngapain sholat maghrib, ngapain sholat isya, ngapain sholat subuh? Nggak ada perintahnya kok dalam Al-Quran. Karena apa? Karena memang tidak disebutkan secara langsung. Jadi menggunakan istilah-istilah lain. Bahasa Isya itu dalam Al-Quran itu menyebutkan tentang waktu, bukan sholatnya, tapi menunjukkan waktu Isya. Yaitu apa? Terkait dengan 3 waktu dilarang untuk masuk ke rumah orang tanpa izin. yakni pada waktu bangun pagi, orang bangun tidur. Kemudian pada waktu siang hari, pas duhur itu. Kemudian yang terakhir pada waktu setelah isya. Ini kok bisa? Pagi hari kan orang masih bangun, belum, ibaratnya masih orisinil. Cantiknya ibu-ibu itu kalau pengen tahu cantiknya kapan? Ketika bangun tidur. Ya tidak? Coba kalau bangun tidur kan rambut yang orisinilnya kelihatan ya. Ada yang kriwik-kriwik, ada yang pokoknya ya kelihatan aslinya perempuan itu ketika bangun tidur. Kalau sudah siang dikit, apalagi sudah mandi, sudah dandan jam 8, jam 10 sudah polesan itu. Ya, orisinilnya itu ketika bangun pagi. Sama bapak-bapak juga ya. Makanya dihindari untuk bertamu gitu ya. Kepaksa aja, kalau enggak kepaksa banget itu jangan. Karena orang-orang baru bangun, belum pokoknya belum berhias ya. Begitu waktu zuhur, siapa tahu waktu zuhur itu karena panas, dia masih melepas sebagian bajunya sehingga aurat terlihat, maka dihindari. Begitu setelah nah itu kan kecuali ya orang bacaan itu kan sebentar aja kan ya, paling hanya berapa 5 menit ya, 5 menit. Nggih. Itu kalau bacaan itu kan niatnya supaya yang diantar itu dimakan di pagi itu kan bisa dimakan ya. Ini maksudnya sengaja saya mau bertemu dengan seorang itu pas waktu subuh, habis subuhan. Nah, dikondisikan itu. Kalau yang dikunjunginya tidak siap-siap, malah wajahnya masih berantakan, ya bau ketek, ya bau iler dan lain-lain ya. Karena belum ya masih pagi-pagi Pak, dimaklum. Asli ya, orisinil. Nah, di waktu 2 ujung siang, apa sih keutamaannya? Ya, Allah, ayat ini diturunkan terkait dengan ada seorang laki-laki. Ini seorang laki-laki itu, ini hadisnya panjang Bapak Ibu, tapi disebut singkat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan ini. Ada seorang laki-laki, dia itu ngaku ya, cerita kepada Abu Bakar, kepada Umar, terus apa yang dia ceritakan? Dia laporan, Tuan, bahasa kitanya ya, saya itu sudah sudah menyentuh seorang perempuan. Semua kulisain itu semuanya aku lakukan dengan perempuan itu, kecuali jima, kecuali berhubungan intim ya, kecuali jima. Ya sudah, pokoknya bercumbu rayu gitu ya. Kata lapor ke Umar, ke Abu Bakar, bah celaka kamu kok ada-ada aja, bahasa gampangannya. Kamu kok ditimpi ya toh? Akhirnya nggak puas ini si laki-laki ini, lapor kepada Umar bin Khattab. Sama di komentarinya itu, kamu kok gitu-gitu amat sih. Akhirnya nggak puas, dia lapor kepada Rasul, diantar oleh Umar. Si pemuda ini lapor, kalau bahasa kitanya, Rasul, saya itu ngaku nih sudah berbuat sesuatu dengan seorang perempuan kecuali jima. Lalu apa Rasul marah? Tidak.
Rasul lalu membacakan ayat ini, wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat zalika dzikra lidzakirin. Gampangannya, ternyata setelah orang itu berbuat yang nggak benar dengan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tidak disuruh yang ribet-ribet, kata Nabi, dirikanlah sholat yang sholat 5 waktu ini. Lalu tegaskan, innal hasanati, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu yudhibnas sayiat, itu bisa menghapus atau menghilangkan kejelekan-kejelekan. Diberi kabar gitu kan, si pemuda ini masih penasaran, cuman gitu doang, masa sih gitu doang? Ini hadisnya sebenarnya terkait dengan taubat ya. Cuman gitu aja ya Rasul kalau bahasa kitanya. Kata Umar itu, kamu itu sudah diberitahu, itu sekarang kamu lakukan aja deh. Rasa banyak omong, rasa nggak usah banyak cincong gitu ya. Lalu si laki-laki ini, Rasul, apakah ini berlaku hanya untuk aku saja? Karena dia sudah berbuat maksiat kan? Apakah ini ayat ini, perintah ini hanya untuk aku saja? Terus kata Rasul tidak mengiyakan, tetapi Umar yang jawab, iyalah, ini tidak hanya buat kamu, tapi untuk semuanya, terutama kamu, karena kamu jelas-jelas berbuat maksiat. Lalu Rasul menyebutkan ini untuk semuanya. Berarti maksudnya untuk semua itu bagi setiap orang yang berbuat salah, maka bertaubatnya diantaranya adalah dengan mendirikan sholat. Ini saking utamanya sholat. Orang yang berbuat maksiat, maka segeralah bertobat. Di antara cara tobatnya adalah dengan sholat. Oke. Jadi jenengan sholatnya kita ini ya, itu kan karena beda-beda motifnya itu. Maksudnya ke masjid sholat ya karena mungkin masa aku nggak ke masjid, aku masa nggak sholat. Tidak merasa bahwa sebelumnya misalkan asar ke maghrib itu pernah berbuat salah atau tidak. Maka saya pengen menghapus dosa-dosa saya ketika asar sampai maghrib dengan sholat maghrib. Begitu isya, mungkin dari maghrib ke isya saya ada salah, maka saya sholat, mudah-mudahan dengan sholat itu Allah hapus kesalahan dari maghrib ke isya, terus berlanjut. Makanya disebutnya tarafain nahar wa zulafa minal lail. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tapi dengan menggunakan kiasan, maksudnya dengan bahasa yang halus. Itu Rasul. Kalau ada orang yang berbuat salah, disuruh taubatnya dengan sholat. Dulu pernah disampaikan, pernah dibacakan juga sama siapa itu hadis di sini, bahwa sholat 5 waktu itu ibarat mandi apa Bu? Pada ngantuk ini ya. Saya juga ini agak capek juga ini dari sana melatih ke sini, ngebut ya, agak linglung juga ini. Nggak apa-apa Bu, ngantuknya jenengan itu di dalam majelis ilmu itu mendapatkan rahmat dari Allah melalui malaikat. Nggak apa-apa ngantuk itu apalagi makler itu adalah nikmat tidur yang paling jos. Makler gitu. Paut bikin kaget. Nah itu begitu ngantuk itu seger insya Allah. Jadi kalau bahasa Sundanya itu cenghar ya. Makler itu mana ada orang bukan orang Sunda, ada orang bukan orang Jawa makler, tahu tidak? Nah, makler. Jadi ketika kita ada kesalahan, ada berbuat maksiat dari zuhur ke asar, maka apa? Asar manfaatkan sholat kita untuk mohon ampun kepada Allah. Disebutkan innal hasanati, ya ini sesungguhnya perbuatan baik, yaitu sholat tadi, yudhibnas sayiat, menghapuskan kesalahan. Ini nanti catatannya kecuali dosa besar syirik. Syirik tidak bisa cukup dengan
sholat melulu, tapi dengan mengakui kemudian berjanji tidak akan syirik lagi. Tidak boleh menyekutukan Allah. Dan suami juga, ini ibu-ibu mesti senang ini, suami itu kan istri. Paham tidak Bu? Allah itu tidak mau disekutukan oleh makhluk. Maksudnya jangan menjadikan Allah ada Tuhan selain Allah. Itu sifat Allah Al-Ahad. Ahad itu satu. Nah, ibu-ibu pun boleh meminta kepada suaminya meniru sifatnya Allah. yakni apa? Wahai suamiku, jangan sekutukan aku dengan yang lain. Disekutukan itu maksudnya jangan diduakan, apalagi ditigakan, diempatkan, dilimakan. Bahasa kasarnya itu apa? Polibal, poligami Bu ya. Kalau sambil ngantuk kan jadi polibal, padahal poligami ya. Jadi jangan sekutukan Allah dan jangan sekutukan istri. Ini cerita ya, ini kan direkam ya, nanti biar istri saya juga melihat. Tadi malam itu ada seorang temannya istri saya curhat tentang, ini seorang perempuan curhat tentang suaminya. Saya nggak ikut nimbrung karena ini sensitif tentang perihal keibuan ya, tentang istri. Mohon maaf, ini menceritakan tentang suaminya yang selingkuh. Ini mohon maaf ini ya, ini kebetulan aja ya. Ini seorang itu POLISI. Di suaminya si perempuan itu, ibu itu POLISI. Katanya itu dia diselingkuhi oleh suaminya. Padahal dia kurang apa, katanya merawat anaknya, ditinggal ke Aceh ya ora apa-apa, ditinggal ke Maluku ya ora apa-apa. Tapi tega-teganya diselingkuhi. Tahu-taunya itu ketika apa? Dia mendapat apa? Semacam mau sidang tentang perilaku suaminya dari kepolisian. Oh alah, dia baru tahu itu. Kagetnya minta ampun. Ditunjukkan bukti-bukti transferan ke perempuan atau wanita keduanya, orang ketiga. Gimana nggak sok ibu-ibu gitu ya. Jadi bapak-bapak jangan sekutukan istri. Begitu dia udah cerita tadi malam, dia merasa plong. Padahal dalam batin saya belum tentu istri saya bisa menyelesaikan masalah. Tetapi katanya kalau sudah cerita itu, aku sama Bu Ut aja loh ceritanya, enggak sama yang lain. Oh berarti istri saya dipercaya. Saya nggak tahu, nggak di itu, tapi saya dengar. Berarti saya juga tidak langsung. Ternyata udah plong. Setidaknya itu sudah ada sesuatu yang sesek itu berkurang. Saya ambil hikmahnya. Oh sebegitunya ya kalau perempuan diselingkuhi atau diduakan. Kalau di poligami jelas. Nah ini diselingkuhi kan berarti tidak gentle kan laki-lakinya ya. Nah itu pelajaran. Jangan sampai saya atau bapak-bapak ini menyekutukan istri. Nah, ini pelajaran malam ini. Jangan menyekutukan istri. Bapak-bapak yang baik hati, jangan menyekutukan Allah dan jangan menyekutukan istri. Kalau menyekutukan anak boleh. Maksudnya anaknya boleh dari satu boleh ya. Boleh dua, boleh tiga itu boleh. Kalau istri jangan ya. Jadi mohon maaf ini agak sensitif, tetapi kisah nyata ya. Orang itu kalau sudah bercerita tentang masalahnya ke orang lain, itu ada beban yang berkurang, rasa plong. Itu kepada orang. Bagaimana kalau kita itu curhatnya kepada Allah? Kapan curhatnya kepada Allah? Pada waktu malam, terlebih sepertiga malam. Allah loh yang janji, siapa yang meminta bakal aku kasih, siapa yang berdoa bakal aku kabulkan.
barang siapa yang dia mohon ampun, maka dia akan diampuni. Masalah apapun sampaikan kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Sholat tahajudnya mungkin 2 rakaat, tapi setelah itu berdoa, zikirnya, mohon kepada Allahnya sungguh-sungguh, enggak apa-apa. Nah, sholat 11 rakaat ini ngantuk-ngantuk loh Bu? Ya tidak. Kalau nggak ada, pas lagi nggak ada masalah, sholat 11 rakaat itu kayaknya berat sholat malam. Tetapi begitu ada masalah, begitu ada keinginan, sholat malamnya sergap. Kayaknya tuh 11 tuh kurang. Yang double itu dua masalah, orang tahu sholat, masalah itu, masalah besar itu. Masih mending ketika kita ada masalah di rumah tangga atau di perilaku anaknya, perilaku menantunya, perilaku mertuanya, lalu ngadu kepada Allah setelah sholat malam, kok 2 rakaat kurang, jadi 4, jadi 6, 8, 11 rakaat, merasa kurang. Berarti alhamdulillah Allah anugerahkan kepada orang itu dengan masalah mendekatkan dia kepada Allah. Tetapi ada orang yang diberi masalah malah menjauh dari Allah, itu menjadi masalah besar. Tambah masalah, tambah repot. Kalau bahasa itunya ruwet. Nah, makanya deketin Allah. Kapan? Aqimis sholah torofayin nahar wa zulafa minal lail. Ketika di ujung siang, subuh dan asar terutama. Dulu sampai ada bab khusus dibahas di sini itu keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat asar. Di antaranya kalau sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh maka ia akan dibebaskan dari api neraka. Barang siapa yang sholat subuh maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dihubungkan dengan isya, barang siapa yang dia itu sholat isya berjamaah, maka ia seolah sholat seperti setengah malam. Apabila dia sholat isya kemudian sholat subuh berjamaah, seolah dia itu pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Apa ada orang yang dari mulai manjing maghrib sampai subuh tiba sholat terus? Oh, nggak sanggup ya. Meskipun jangan dibayar semiliar pun kayaknya ya memang Bu. Bapak Ibu pernah sholat tasbih dereng? Ini apa amalan dari para ulama ya. Sholat tasbih itu diantaranya ketika setelah Al-Fatihah baca tasbih, bacaan tasbihnya tersendiri 15. Ketika ruku tasbihnya itu 10, i'tidal 10. Begitu 2 rakaat, kelayang. Ya. Jadi bacaan ruku, bacaan subhanallahnya itu secara khusus ya. Itu arti ketika ruku saja itu sudah, apalagi sedang sujud, darah turun semua. Jadi perasaannya berat. Nah, itu baru sholat tasbih yang paling 10 menitan. Coba kalau dari mulai maghrib sampai subuh, sholat sepanjang malam, kayak apa itu pegel kejuknya. Rasul aja yang sepertiga malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Menurut 4 rakaat. Saya lupa saya. Itu tidak di sunnah bukan ke sunnah Nabi ya, tapi dari para ulama ya. Jadi mengutip. Kalau nggak sanggup nggak usah, mending sholat yang rawatib yang gampang-gampang aja ya. Sholatnya nggak usah yang bikin rempong ibaratnya ya. Sholat sampai ya bikin bukannya menambah ibadah malah jadi ya besoknya ngantuk atau lemas ya. Mending sholat yang jelas-jelas sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu bagaimana pahalanya? Seperti dunia dan isinya. Seperti dunia dan isinya. Nah, jadi bumi, dunia itu kan diantaranya ada bumi. Bumi itu diantaranya ada Indonesia. Itu sebelum seberapanya dibandingkan dengan pahalanya qobliyah subuh. Silahkan diamalkan. Iran itu dibom kemarin ya. Itu kenapa? Karena di sana di dalamnya ada uranium, bahan-bahan untuk membuat nuklir.
Itu belum seberapanya itu dibandingkan pahalanya sholat qobliyah subuh. Israel kan ngotot ya, apalagi dibantu oleh Amerika. Kemarin Iran kecolongan 3 tempat dibom, kena ya. Tapi habis itu dibalas. Terakhir itu salah satu bomnya rudalnya dari Iran menghancurkan bunker. Bunker kan tebal banget dan dalam ya. Itu bisa jebol ya. Jenengan suka nyimak tidak itu? Saya tuh mikirnya kalau iya sampai perang tenanan, Amerika ikut, nanti Rusia dukung Iran, Cina dukung Iran, terus perang. Masalahnya tuh ke minyak bu, bahan mentahnya minyak. Nah itu pengaruhnya ke kita apa? Bensin bu. Jenengan bensin bisa jadi larang. Wis randuwe duit, gajinya ya siti, malah harga bensin terutama bensin itu munggah wis. Jadi kita tuh bakal kena dampak. Makanya kita berdoa supaya itu sudah segeralah berhenti, sudahlah gimana caranya pokoknya aman, damai. Ya. Itu ada teluk ya. Ada teluk di mana itu biasa wirawiri bawa minyak di-stop oleh Iran. Artinya apa itu? Orang Eropa, orang Amerika, Afrika juga itu nggak bakal bisa kena pasokan minyak. Sudah termasuk kita ini Asia ya. Bisa repot. Nih, kadang kalau lihat di YouTube ada serunya, ada deg-degannya. Serunya apa? Perang, seperti animasi bu. Lihat serangan rudalnya Iran, itu seperti film animasi bu, film kartun itu loh, padahal itu asli. Sirinenya bunyi terus. Kita kalau ada ambulan lewat aja kan deg-degan loh, sopo yo? Gege saudaraku, gege sopo gitu. Lah ini siap saat muni terus, bising ya. Karena apa? Dia mendeteksi adanya rudalnya masih jauh bu. Jarak tempuhnya tahu 3.000 km. Jakarta Jogja berapa? Ada 800? 500. Berarti 6 kali lipatnya dari sini ke Jakarta. Itu dari Iran ke Israel. Jadi si rudalnya itu lang-lang buana sejauh 3.000 km. Nah sebelum nyampe ke sana sirinenya sudah bunyi. Nah, takut deg-degan. Untung bukan kita ya. Kita mudah-mudahan diamankan dan diberi keamanan oleh Allah. Nggak usah ada rudal, ada apa ya. Paling sirine yang lewat ambulan ya. Itu sudah saatnya. Yang tugasnya ambulan memang bunyi ketika ada membawa mayat ya, supaya cepat sampai ke rumah yang ahli warisnya. Dihadirikanullah, saya menekankan lagi keutamaan dari sholat di dua ujung siang ini antara lain adalah bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Disebutkan dalam beberapa tafsirnya, beberapa ahli tafsir itu tadi sampaikan di antara sholat dengan sholat orang itu berdosa, maka bisa dihapus dengan sholat. Subuh ke zuhur, mungkin orang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kita ke sholat zuhur itu bisa menghapus kesalahan sewaktu subuh sampai zuhur. Begitupun demikian, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Makanya bersyukurlah kita itu ada perintah untuk sholat. Di sini tegaskan zalika dzikra lizakirin. Yang demikian itu untuk peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat Allah. Zikir, ingat, eling kepada Allah. Lebih 48 kan? Berarti 3 menit lagi. Ini silahkan bertanya. Nanti insya Allah dia jawab hari ini atau besok minggu depan. Dari mulai sisi kanan saya mau tanya Pak Sukir.
Bagaimana cara sholat? Ada yang Wano? Ibu-ibu? Nggih, sinten ada yang bunyi tadi, Ibu? Monggo, Bu. Bagaimana kalau sholat sambil ngantuk? Nah, kalau sambil ngantuk, kalau sampai ada rukun yang tertinggal ya berarti tidak sah, harus diulang ya. Tapi kalau jendut-jendut itu normal ya. Nggih, pripun Pak Badawi? Oke, terima kasih. Bagaimana kalau imam salah? Ini maksudnya salah dalam hal sholat loh ya? Maksud? Oh ini ada contoh kesalahannya. Ini pun Pak. Oke. Ini misalnya habis subhanallah. Ini bukan samanya Allahu Akbar itu gimana? Oh oke. Kan mau ngomong gimana? Oh iya. Cara ingat. Allahu Akbar gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Bu, jadi kasusnya begini, ada seorang imam dari ruku ke i'tidal yang disunahkan adalah baca tasmi atau sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kejadian menurut Pak Badawi itu begitu ruku mau i'tidal Allahu Akbar. Lalu pertanyaannya, makmum itu kan tahu bacaan imam itu salah. Cara ngelingkenya itu gimana? Itu kan? Oke, baik. Pertama dulu bahwa ketika imam membaca Allahu Akbar dari ruku ke i'tidal itu tidak membatalkan sholat. Ya, makmum ikuti. Lalu makmum tahu kalau itu bacaannya salah, boleh membaca Sami Allah agak dikeraskan. Si imam rasa dibaleni ruku meneh misalnya nih ya. Ini misalnya. Ini ruku. Allahu Akbar. Makmum kan tahu Sami Allah liman hamidah. Imam enggak usah balik lagi. Sami Allah liman hamidah. Sudah, lanjutkan salatnya. Ya, ini begitu. Imam gini. Yang betul adalah Sami Allahu liman hamidah. Itu yang betul. Namanya imam, manusia kan kadang lupa. Allahu Akbar. Si makmum tahu itu salah. Sami Allahu liman hamidah. Satu orang aja. Orang tahu. AB semuanya Sami Allah liman hamidah. Satu orang. Ya, oh iya kalau pas barengan ya alhamdulillah berarti si imam itu jadi oh iya ya, berarti tadi saya salah. Sudah. Dan itu tidak usah sujud sahwi. Itu bukan rukun. Jadi bacaan tasmihnya itu bukan rukun. Nggih. Ngeten nggih. Enten ada lagi? Ibu-ibu tadi yang mau tanya? Buat minggu depan? Tidak ada. Mat ini mau tanya apa? Mboten. Bapak? Itu Pak. Nggih. Masalah perintah sholat tadi, kalau ada yang tanya kalau di Al-Quran surat apa, coba ditunjukkan itu gimana jawabnya? Nggih, baik. Yang tadi di sholat 5 waktu, nggih. Jawabnya gini, perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran itu tidak saklek harus sholat 5 waktu berurutan. Disebutkan subuh, zuhur, asar, maghrib. Ya, memang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi dalam Islam itu susunannya hukum itu dari Al-Quran kemudian hadis. Maka yang menjelaskannya adalah hadis. Perintah dalam Al-Quran itu dalam beberapa ayat yang berbeda menunjukkan perintah sholat yang 5 waktu. Jadi tidak satu ayat disebutkan sholat subuh lah, sholat zuhur lah, tidak. Tapi menggunakan kata-kata yang lain. Aqimis sholat liduluki syamsi ila ghosakil lail. Dari terbitnya matahari, terbenam matahari sampai muncul. Jadi tidak menyebutkan langsung sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya-nya, tapi menunjukkan waktu. Nah penjelasannya dari hadis. Itu memang sengaja orang itu
yang misionaris ya, yang orientalis sama orang-orang yang tidak suka Islam, dia akan mencari kelemahan ayat atau hadis, lalu dia diekspos, dipublikasikan, disampaikan ke orang Islam supaya orang Islam itu ragu terhadap Islam. Itu mereka dibayar, ada dananya. Kok tahu Pak? Ya sudah tahu. Ini mah nggak direkam mungkin ya. Yang PAUS dibaca apa? Yang baru. Nah, yang baru itu berani membongkar skandal yang ada di dalam VATIKAN. Kan orang-orang nyangkanya, itu tempatnya bagus, orang-orangnya suci, orang-orangnya pokoknya taat. Ternyata banyak skandal. Sudah rilis banyak sekarang, ada kompilasi video bagaimana kejahatan orang-orang di dalamnya. Ada yang menyebutkan kan, yang ini yang pakai peci sedikit itu kan tidak nikah, tidak kawin. Ternyata di dalamnya banyak ditemukan KONDOM. Ya, itu ada videonya dirilis. Itu mau, ini paus yang sekarang itu mau menyingkirkan orang-orang yang pura-pura baik ternyata jelek perilakunya. Ya, termasuk itu yang perempuannya juga seolah-olah tidak nikah, tidak kawin, padahal mereka juga melakukan perilaku yang enggak benar. Jadi ditutup-tutupi. Nah, sekarang ada yang berani. Yang kebenaran itu tidak akan sembunyi terus, dia akan menemukan jalannya bagaimana muncul ke permukaan. Namanya kebenaran. Ngeten mawon Pak Uji dan yang lain, kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.